Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin di Musalla Al-Hidayah di Desa Kedung Buluk, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Muslim di Jakarta dan sekitarnya. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sedikit membahas tentang berbagai macam doa-doa yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan beberapa contohnya, mulai dari yang masih berbau agama, yang mengklaim bahwa dia itu berdalil dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga doa-doa yang sama sekali tidak berbau agama, yang lebih dekat kepada mantra-mantra yang dikarang oleh para dukun, oleh para normal dan yang semisal mereka. Pada kesempatan kali ini kita akan menyoroti sebuah jenis doa yang menyimpang, dan ini penyimpangannya paling parah dari sekian contoh doa-doa yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Doa yang satu ini jenisnya amat berbahaya buat keselamatan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Tidak lain dan tidak bukan adalah doa yang berbau atau mengandung muatan kesyirikan. Doa yang berbau kesyirikan. Doa yang berbau kesyirikan itu bagaimana, Ustaz? Doa yang berbau kesyirikan adalah doa yang redaksinya di situ antara lain ditujukan kepada selain Allah. Jadi manakala ada orang berdoa dengan sebuah doa yang di dalamnya objek tujuannya adalah bukan Allah, selain Allah, siapapun dia, maka itu adalah merupakan doa yang berbau apa? Syirik. Dan aroma syiriknya itu sangat kental dari doa tersebut. Dan itu tidak dibedakan siapa yang dipanggil, siapa yang dimintai. Pokoknya asal itu selain Allah, entah dia adalah seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun, atau makhluk yang paling jahat, siapa? Iblis, setan dan teman-temannya, ya. Maka sama saja itu adalah perbuatan syirik. Kalau setan jelas yakin orang itu masih banyak yang masa ndonga mung ngene dedemit sih. Masa iya hak gitu. Seperti yang kemarin saya sebutkan mantra-mantra apa? Mantra memanggil apa? Apa? Wewe gombel, terus apa lagi? Apa lagi? Buto ijo dan seterusnya.
Itu kalau orang masih berbau agama dia belas, masa sih jaluk tulung komeng wewe gombel. Tapi ada segelintir orang atau banyak juga, tidak sedikit, yang membungkus doa tersebut yang berbau syirik itu dengan bungkus agama. Mereka mengesankan kepada masyarakat bahwasanya ini adalah bagian dari agama. Dan yang satu ini lebih samar dibandingkan yang tadi terang-terangan minta ke wewe gombel. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah seperti sebagian orang yang dengan rutin mereka membaca wirid-wirid. Membaca wirid-wirid yang dikira oleh sebagian orang itu adalah bagian dari agama. Padahal kalau misalnya dicermati dengan lebih lanjut, ternyata di dalamnya itu mengandung doa-doa yang sudah menyimpang dari ajaran Islam, bahkan sudah masuk dalam kategori syirik. Saya akan bawakan 2 contoh saja untuk menggambarkan kepada kita adanya praktek tersebut di masyarakat kita. Ada di dalam sebuah buku kecil, nggak saya bawa. Nanti kalau dibawa nanti ketahuan siapa yang baca. Nah, bukunya fotokopian. Kebetulan juga tadi saya cari-cari nggak ketemu di rumah. Tapi sudah tertulis di beberapa buku saya, artinya di beberapa makalah saya. Di antara doa contohnya adalah di situ dituliskan as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Apa artinya? Salawat dan salam semoga tercurahkan kepadamu wahai Rasulullah. Bermasalah enggak? Bermasalah enggak? Enggak masalah. Salawat dan salam kepada Nabi SAW enggak masalah. Bahkan kemarin saya sampaikan pengajian di Masjid Agung bahwa orang yang paling banyak membaca salawat itu adalah orang yang paling dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, riwayat At-Tirmidzi. Jadi kalau masalah salat kita tidak masalah, bahkan kita justru senang kalau orang itu baca salawat. Tapi apa kelanjutannya? Kelanjutannya setelah mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi SAW, kemudian dilanjutkan khudh biyadi qallat hilati adrikni. Yang artinya adalah khudh biyadi, gamitlah tanganku wahai Rasul. Ya. Gamitlah tanganku wahai Rasul, qallat hilati. Saya sudah kepepet wahai Rasul. Adrikni, bantulah aku wahai Rasul. Bantulah aku wahai Rasul. Tolonglah aku wahai Rasul. Di sini yang dipanggil wahainya siapa? Rasul. Padahal seharusnya yang dipanggil adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas-jelas dalam sebuah hadis yang sahih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihatnya, fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kalian minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini di dalam wirid tadi diajarkan supaya membaca kalimat tadi 103 kali. Biasanya memang kayak gitu, modelnya itu anak tambahannya. Ben lebih apa? Ben lebih mantap. Padahal orang anak 100 pas. Mesti 100 telu. Orang padane 1000 ya 1000 siji. Anak tambahannya ben keton apa? Ben keton meyakinkan. Ben keton meyakinkan. Itu dibaca gitu berulang kali bareng-bareng, bahkan kadang-kadang sampai malam pakai mic sampai orang nggak bisa tidur di sekelilingnya. Dan itu merasa bangga ketika suaranya kedengar sampai kemana-mana, itu merasa bangga. Bahkan kemarin ada cerita dari salah seorang ustadz di sebagian daerah di Indonesia itu kalau sudah malam Ahad sama malam Jumat
Itu yang namanya bacaan seperti itu semalam suntuk. Jadi kita masih mending, di sini kita masih mending. Walaupun itu juga mengganggu. Di sini paling sampai jam berapa? Jam 11, jam 12. Kalau di sana enggak. Di sana itu sampai pagi. Kalau sudah membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW itu suaranya keras. Jadi kalau misalnya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, tadi lama-lama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, lama-lama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Loh kan Nabi Arab ngantuk sendiri. Kata Ustaz tadi, kalau saya jadi nabi, saya didoakan dibentak-bentak gitu enggak mau saya. Lu jenengan dibentak-bentak kayak gitu coba. Sallallahu, ndongakan mau kepriwe sih? Iku ndongakaken kenapa wong kesuh? Ya. Di sebagian daerah seperti itu. Jadi membaca wirid-wirid yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, bahkan sampai berbau kesyirikan seperti itu, mereka pertahankan, berusaha untuk mereka lariskan, ya. Berusaha untuk memanggil orang sekian banyak. Bahkan kadang-kadang masing-masing bawa bendera kayak Arab kampanye, ya. Kayak Arab donga, Arab kampanye, ya. Masing-masing bawa bendera rame-rame, ya. Kayak mau demo katanya, kayak mau demo. Ini contoh yang pertama, ya. Contoh doa yang bermuatan syirik. Nanti kita akan sebutkan dalilnya kenapa itu syirik. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, dalam buku yang sama di situ disebutkan di antara doa yang harus dibaca oleh para hadirin adalah ungkapan ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, aghithni. Apa artinya aghithni? Aghithni itu artinya adalah bantulah aku, tolonglah aku, berilah pertolongan kepadaku. Syekh Abdul Qadir Jailani itu sudah meninggal. Beliau sudah wafat. Dan kita bukan sedang berbicara bahwa beliau itu adalah orang yang tidak soleh. Beliau insya Allah adalah orang yang soleh. Tapi sesoleh-solehnya manusia, yang namanya manusia ya tetap manusia. Lah wong, sekarang saya tanya, Syekh Abdul Qadir Jailani sama Nabi kita Muhammad SAW lebih soleh mana? Yakin 100%. Bahkan kalau ada 1000%, 1000%. Ya. Nabi kita Muhammad SAW lebih soleh daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu pun ketika kita tahiyyat di dalam salat, kita diperintahkan untuk mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Apa artinya abduhu wa rasuluhu? Hamba dan rasul. Hamba dan rasul. Dalam satu waktu beliau adalah hamba manusia. Yang namanya hamba itu tidak boleh dituhankan, tidak boleh. Yang namanya hamba itu tidak boleh dituhankan, tidak boleh disembah. Walaupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba. Seorang rasul tapi beliau adalah seorang hamba. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Qul innama ana basyarum mitslukum." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu bahwasanya aku adalah manusia seperti kalian. Karena apa? Kedudukan risalah sebagai seorang rasul itu kedudukan mulia apa enggak? Mulia sekali. Kedudukan yang mulia yang dimiliki oleh seorang insan itu berpeluang enggak untuk membuat orang itu dikultuskan? Berpeluang enggak? Sangat berpeluang. Makanya coba sekarang jangan cari kuburan-kuburan yang diagung-agungkan. Ada enggak kuburan preman? Ada enggak? Enggak ada. Kuburan pemabok ada enggak? Atau kuburan pencuri ada enggak? Kuburan koruptor ada enggak diagung-agungkan? Enggak ada. Pasti yang diagung-agungkan adalah kuburan orang yang soleh, yang mulia dan seterusnya. Karena apa? Karena memang ya, kemuliaan yang dimiliki oleh seseorang itu memang berpeluang untuk menjadikan orang tersebut dikultuskan, diagungkan. Nabi kita Muhammad SAW langsung menutup rapat-rapat pintu tersebut.
Jadi Nabi kita SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Innama ana basyarum mithlukum." Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Makanya jangan saya dikultuskan. Kalau seandainya Nabi SAW saja mengatakan seperti itu, padahal beliau adalah manusia yang paling bertakwa yang ada di muka bumi ini. Manusia yang paling soleh yang ada di muka bumi ini saja tidak boleh disembah. Apalagi manusia yang ketakwaannya, kesolehannya berada di bawah beliau. Contohnya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka ini contohnya. Ya. Ini contoh yang membuktikan kepada kita bahwa memang masih ada di antara masyarakat kita yang bukan hanya mengamalkan amalan-amalan tadi, berdoa dengan doa-doa yang bermuatan syirik, bahkan mereka mati-matian membela. Kalau ada yang berani mengusik, tunggu baik. Nah, tunggu baik. Mereka sangat marah ketika ada orang berusaha untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang berbau syirik tadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas di dalam Al-Qur'an melarang kita untuk berdoa kepada selain Dia. Di antaranya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 106 sampai 107. Surat apa? Ayat berapa? 106 sampai 107. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tad'u min dunillah." Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah. Janganlah kalian meminta kepada selain Allah. Anak jaluk duit mengramane oleh ora? Hah? Boleh. Katanya jangan minta kepada selain Allah. Hah? Maksudnya kepriwe? Boleh. Nek anak bocah njaluk meng tanggane oleh apa ora? Hah? Oh gitu. Nek ora butuh berarti rosah ya. Njaluk pelem butuh ora? Peleme tanggane. Hah? Apa maksudnya? Maksudnya adalah jangan meminta kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua bisa enggak memberi sangu kepada anaknya? Bisa. Berarti boleh. Seorang istri atau seorang suami minta kepada istrinya supaya dibikinkan wedang kopi. Bisa enggak istrinya? Bisa. Kecuali istrinya wis mati orang bisa. Ya, itu lain masalah. Masih hidup bisa, sehat bisa. Berarti itu boleh enggak? Boleh. Misalnya seorang bapak meminta kepada anaknya untuk membelikan rokok, boleh enggak? Boleh. Untuk rokok, membelikan odol. Nah, memberikan odol di mana? Di warung, boleh enggak? Boleh. Karena apa? Karena mampu. Anaknya mampu untuk memberikan, untuk membantu. Berarti maksudnya adalah meminta sesuatu yang tidak dimampui kecuali oleh siapa? Oleh Allah. Kayak apa tadi ya? Contohnya tadi itu. Orang kepepet, orang lagi dapat musibah, atau orang misalnya sedang dirundung dengan masalah yang sangat pelik, atau orang pengen husnul khotimah, atau orang pengen sakit supaya sembuh. Nah, ini adalah kesembuhan, rizki, itu semuanya adalah hanya diminta dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tad'u min dunillah." Janganlah kalian meminta, berdoa kepada selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Yang mana engkau minta tersebut, yang engkau minta itu tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan juga tidak bisa melindungi kalian dari mara bahaya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa in fa'alta fa innaka minadh dhalimin. Seandainya engkau melakukan tersebut, maka engkau adalah termasuk orang-orang yang zalim. Zalim yang dimaksud di sini bukan sembarang zalim, tapi zalim yang sudah kategori syirik. Jadi zalim itu berkelas-kelas. Ada zalim yang belum sampai syirik, ada zalim yang sampai taraf syirik. Nah, ini termasuk zalim yang sampai taraf syirik. Kenapa orang yang musyrik dikatakan zalim? Kenapa coba?
Hah? Karena ya iya genah, tapi kenapa kok dikatakan zalim? Zalim itu artinya apa? Apa? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, ada seorang majikan zalim kepada pembantunya, kepada karyawannya. Seharusnya dikasih gaji, kemudian tidak dikasih gaji. Itu kan tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sekarang orang yang berdoa kepada selain Allah, kenapa dikatakan zalim? Karena seharusnya doa itu ditujukan kepada Allah, tapi kok malah dia tujukan kepada selain Allah, bukan pada tempatnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menjatuhkan bahaya kepada kalian, maka tidak ada yang bisa untuk mengangkat musibah tersebut kecuali hanya Allah. Kemudian kata Allah Jalla wa ala, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin untuk memberikan kebaikan kepada kalian, maka tidak ada yang bisa menolak untuk sampainya kebaikan itu kepada kalian semuanya. Ini kalau orang membaca ayat ini dan dia meresapi betul-betul, maka dia akan tenang di dalam hidupnya. Seperti yang pernah saya sampaikan di sini atau di tempat lain, coba perhatikan para sopir bis, terutama yang tanggung-tanggung itu, bis yang tanggung-tanggung. Biasanya kalau contohnya jurusan mana? Purwokerto sana, Pemalang, Purwokerto Wonosobo itu. Jenengan gimana ngelihat bisnya? Hah? Santai atau gimana? Wah, Masya Allah. Ya, dela-dela nelpon, bis sing kae nang ndi, wis gutul ndi. Bis kae gutul ndi. Hidupnya kayaknya dikejar terus. Karena dia khawatir jangan-jangan nanti penumpang yang ada di jalan itu nanti diambil oleh bis yang lainnya. Makanya terus gitu. Hidupnya setiap hari seperti itu. Selalu tergesa-gesa, selalu mengejar-ngejar karena mau enggak mau dia harus bayar setoran. Terus gitu hidupnya. Kalau dia paham ayat ini, ya Mas, yang namanya rezeki Allah, kalau memang sudah ditakdirkan penumpang itu milik jenengan, itu tidak mungkin akan diambil oleh bis yang lain, itu tidak mungkin. Apa iya? Wis nang pinggir jalan masa ora dijukut nang bis? Oh, sangat mungkin. Ada orang di pinggir jalan, Allah menakdirkan itu penumpangnya jenengan masih jauh. Kemudian ada temannya jenengan yang duluan, nyalip jenengan. Udah biasa saja. Karena kalau memang itu adalah rizkinya jenengan, itu nggak mungkin akan naik ke bis tadi. Oh, nggak mungkin Ustaz. Oh, jurusannya pada kok. Ya nggak mungkin. Pasti akan. Oh, belum tentu. Pasti bisa aja Allah Subhanahu wa taala menggagalkan untuk tidak naik ke bis yang ada di depan jenengan dengan sekian banyak alasan. Contoh. Apa? Ngenteni kancane. Nah, contoh ngenteni kancane. Ayo pak, kok disit urung ngenteni kancane suwe. Ora gotul-gotul. Begitu kancane gotul, dek, bisane jenengan ses teka ikut jenengan. Itu ngenteni kancane. Yang lainnya misalnya apa? Barangnya ada yang ketinggalan, rokok-rokok lho, dompetnya ketinggalan, bali mengumah. Begitu dia keluar, ternyata bisa jenengan datang set, akhirnya naik sama jenengan. Ada yang lain? Apa? Aja dong kan sing ngelek lah. Ya mungkin saja bane gembes, sidane kesalip maning. Atau mungkin penumpangnya wis gutun jalan datakan kebelet. Nah, akhirnya pulang lagi. Nah, banyak kemungkinan. Pokoknya yakin saja kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan itu rezekinya Anda, maka tidak mungkin ada orang yang bisa menghalangi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Jalla wa ala, yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala akan jelas-jelas memberikan itu semuanya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masih ada dalil-dalil yang lainnya yang menjelaskan betapa buruknya dan betapa salahnya orang yang berdoa kepada selain Allah. Sehingga hal ini sangat jelas
Di mata siapa? Di mata siapa? Di mata orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Tapi sayangnya di zaman kita ini, kenapa kok sudah sedemikian jelas ayatnya, hadisnya sangat jelas. Idza sa'alta fas'alillah, kalau mintalah kepada Allah. Setiap hari kita dalam salat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah wahai Rabbi kami menyembah, dan hanya kepadamu lah wahai Rabbi kami minta tolong. Setiap hari sudah seperti itu. Kenapa kok masih ada juga orang yang terjerumus kepada doa-doa yang bermuatan syirik? Kenapa? Tidak memahami. Terus? Ikut-ikutan. Terus? Ikut-ikutan siapa? Hah? Masa ikutan tanggane ngono melu kayak gitu? Iya? Masa sih segitunya? Hah? Ada yang lain kira-kira? Tidak memahami apa. Oh gitu. Maca tapi ora paham gitu. Saya tanya jenengan, paham enggak bacaan-bacaan dalam salat jajal? Ya, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Artinya apa jajal? Ora paham. Berarti pada dong. Hah? Sinau maning, alhamdulillah. Salah satu sebabnya adalah karena banyaknya penjajahnya, banyaknya penjualnya. Penjual apa? Penjual kesyirikan tadi. Inilah salah satu faktor yang terbesar. Kenapa kok masih banyak di antara kaum muslimin yang terjerumus kepada perbuatan-perbuatan syirik? Karena memang ada oknum-oknum yang melariskan perbuatan tersebut. Dan itu oleh Nabi SAW sudah diisyaratkan sejak 14 abad yang lalu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi SAW, "Innama akhafu ala ummati," yang aku takutkan atas umatku, al-a'immatal mudallin, para imam yang menyesatkan. Imam kok menyesatkan sih kepriwe? Ya inilah, ada di antara umat manusia yang dijadikan sebagai panutan, bukan malah memberikan contoh yang baik, malah menyesatkan. Inilah yang biasa diistilahkan dengan ulama ussu. Apa ulama ussu? Ulama yang jahat. Ulama yang jahat bukannya mengajarkan kepada umat yang kebaikan, malah justru mengajarkan yang jelek-jelek, yang keburukan. Motivasi mereka apa, Ustaz? Apa motivasinya? Kok tega-teganya? Digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis lain, man ajabahum qadhafahum fiha ay finnar. Mereka itu, para imam yang menyesatkan tadi, diibaratkan oleh Nabi SAW seperti orang yang berdiri di samping neraka. Kemudian mengajak orang, ngene. Ayo ngene pada ngene. Setelah pada manut, kemudian siji-siji di blus ngana mlebu ngana, wis melu nyongbok ngana mlebu. Kenapa kok mereka begitu tega menjerumuskan umat manusia orang lain ke dalam neraka? Apa kira-kira motivasinya? Merasa dirinya benar. Ada yang lain? Motivasi yang lain? Dunia. Dunia itu apa? Materi. Bisa jadi karena dorongan duit. Materi berbentuk apa? Duit. Bisa jadi karena dorongan pengen banyak pengikutnya. Mengenai materi ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Inna kathiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Ingatlah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya banyak, ya, kata Allah banyak, kathiran, banyak di antara para ahli ilmu dan para ahli ibadah. Subhanallah. Para ahli ilmu, para ahli ibadah, berarti kan para ulama dan para orang-orang soleh. Bayangkan,
Inna katsiran minal ahbari war ruhban. Banyak di antara para ulama dan juga para ahli ibadah la ya'kuluna amwalan nasi bil batil, memakan hartanya manusia dengan cara yang batil. Subhanallah, Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an bahwa ada di antara mereka yang mengatakan dirinya ulama, ternyata justru dia adalah menghisap hartanya para manusia. Salah satu caranya adalah dengan ini, dengan dodolan donga, dengan jualan doa. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan di sini atau di tempat lain, ketika ada salah seorang ustadz cerita sama saya, dia ditawari bisnis. Ditawari apa? Bisnis. Bisnis apa gue ustadz? Wah, ini bisnis yang sangat menjanjikan. Untungnya sangat banyak. Modalnya sedikit, untungnya akeh. Modalnya paling kertas, pulpen, untungnya bisa nganti 30 juta, 50 juta. Yang bener Ustaz, apa gue? Dodolan donga. Jualan apa? Doa. Diceritakan sama dia, pokoknya satu doa itu Ustaz, ada yang pernah beli itu satu doa bisa sampai sekian puluh juta. Satu doa regane pira? Sekitar sekian puluh juta, 20 juta atau 30 juta. Jangan mau? Mau enggak? Mau enggak? Alhamdulillah. Nah, kalau jenengan mau mungkin bisa saja ada yang tergoda, ya. Ada yang tergoda, kayak anak sing gelem tuku kayak gawe kakan tuh. Padahal sebenarnya doanya sama. Ya. Doanya sama mungkin ada di dalam ustadz yang lain juga punya doa itu, tapi katanya itu wis mandi, wis didongani, wis manjur sing donga mesti. Nah, ada kata-kata apa? Mesti. Pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soale sing gawe donga nyong gue wali dan seterusnya. Ini yang ekstrim, menjual doa sampai sekian puluh juta. Ya ada juga yang menjual doa tapi ecek-ecek, artinya bukan apa ya, orang anti semono lah. Ya. Orang yang biasa keliling-keliling ke kampung-kampung gitu kan. Masuk ke kampung, masuk ke rumah-rumah. Wah jenengan, saya doakan semoga rumah yang jenengan ini diberkahi oleh Allah, anak yang jenengan soleh, bojone jenengan jadi istri yang soleha dan seterusnya. Amin, 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 amin. Serampung. Sampun. Jadi amleng. Wis donga wis rampung ya wis. Sampun. Lho. Anune seh. Apa nih? Ya amplope lah. Ya perasaan lah kata mereka, perasaan wis didongakaken masa orang amplope. Amplope dong. Dibuka lu jeneng semene. Dapat gitu nanti pindah ke rumah yang lainnya. Doakan, saya doakan gini seterusnya. Ini sing ecek-ecek ini. Nah, sing ecek-ecek yang enggak sampai sekian puluh juta. Tapi ya lumayan itu, satu kampung berapa, dan yang didatangi juga enggak sembarang rumah ya. Yang datangi ya rumah sing apa? Sing ketone omahe wong sugih, omahe wong biasa ya paling ngewaine pira lah ya. Kadang-kadang ngewahi 1000 perak wis kesel-kesel golek donga oleh akur pira? Kur 1000 perak naudzubillah min dzalik ya. Ini motivasi yang pertama. Motivasinya ingin nyari apa? Ingin nyari duit, nyari penghasilan dari itu. Motivasi yang lainnya adalah pengen banyak pengikut. Dan itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jelaskan, bukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, oleh Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bercerita tentang kejadian di akhir zaman, kata beliau, "Inna min waraikum fitanan yakthuru fihal mal." Ketahuilah, sesungguhnya setelah zaman kalian ini akan banyak harta. Akan banyak fitnah berupa banyaknya harta. Yuftahu fiha al-Qur'anu hatta ya'khudhahu al-mu'min wal munafiqu wal rajulu wal mar'atu was saghiru wal kabiru wal 'abdu wal hur. Kata Nabi, kata Mu'adz bin Jabal, pada zaman itu Al-Quran akan sangat mudah untuk dibaca. Al-Quran akan dibaca oleh mukmin, dibaca oleh munafik, dibaca oleh laki-laki, perempuan, besar, kecil, hamba, ataupun orang yang merdeka. Semuanya bisa baca Quran. Fayushiku qailun an yaqul. Sampai akan ada orang yang mengatakan, Malin nasi la yattabi'uni wa qad qara'tul Quran. Kenapa orang-orang gak mau ikut aku, padahal aku sudah membaca Al-Quran? Artinya dia sudah menjelaskan Al-Quran. Kenapa kok orang-orang belum mau ikut?
Ma hum bimuttabi'iyya hatta abtadi'a lahum ghairahu. Satu-satunya cara, kata dia, supaya orang-orang mau ikut aku, maka saya harus membuat sesuatu yang baru, yang berbeda dengan Al-Quran. Berarti tujuannya pengen banyak apa? Pengikut. Kata Mu'ad bin Jabal, fa iyyakum wa mabtudi', hati-hatilah, jauhilah perbuatan-perbuatan baru yang dia lakukan, fa inna mabtada'a dhalalatun. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baru yang dia bikin itu adalah kesesatan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi motivasi yang lainnya adalah ingin mendapatkan pengikut. Apa enak punya pengikut? Nah, punya pengikut enak nggak? Walaupun pengikutnya orang-orang miskin, enak nggak? Enak. Ada apa? Ada kebanggaan. Ya, nyungsing malu dulu akeh, balaku akeh, macam-macam ya. Walaupun mungkin yang ikut adalah orang-orang yang mungkin maaf bodoh-bodoh, kemudian juga ekonominya apa? Lemah. Jadi kalau pengikutnya orang-orang kaya mungkin enak lah, butuh apa-apa gak ngomong. Jadi pengikutnya mungkin orang yang lemah. Mereka mungkin bodoh, kurang berpendidikan, ya. Tapi ada semacam kebanggaan di dalam hati ketika berjalan kemana-mana dikawal. Mengjendi ana grutuk-grutuk lemburine. Ya. Jadi kalau misalnya dia punya mobil, ketika mobil ada yang apa? Ada yang bukakan. Keluar ada yang bawakan tas kabeh mulai dilayani. Ya. Ada semacam kebanggaan. Dan inilah salah satu motivasi yang melandasi kenapa mereka orang-orang seperti itu kemudian mau menjual agama Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka hati-hatilah kaum muslimin yang kami hormati dimanapun Anda berada, dan para jamaah sekalian, hati-hatilah dari para penjual doa. Tapi ini aku dodolan buku, Ustaz. Dodolan apa? Buku donga. Donga ini ya benar, Ustaz, kitab sunnah. Boleh enggak, Ustaz? Boleh enggak? Boleh. Berarti itu dodolan doa sing ngeroleh kok ya. Nah, yang kita maksud tadi adalah orang-orang yang menggadaikan agama Allah dengan harta duniawi. Bahkan bukan hanya agama Allah, bahkan menjual sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam agama untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dihindarkan dari golongan tersebut. Allahumma amin. Jadi kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.